Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Nur Anissa dari program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Pertama-tama, saya akan menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama adalah ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika ini terkenal pada zaman Socrates. Sebenarnya pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu retorika. Retorika ini berasal dari bahasa Latin, yaitu retorika, artinya bicara. Dalam perkembangannya, retorika ini sering dihubungkan dengan seni berpidato atau secara umum seni berbicara. Nah, ada beberapa definisi dari retorika itu sendiri. Yang pertama, dalam Cramer's Angel's Warden Book dinyatakan bahwa retorika itu adalah seni berpidato. Kemudian dalam Cranwinkle Cransperrins Encyclopedia, retorika itu adalah seni kemahiran berbicara. Dan juga dalam Encyclopedia Britannica, retorika itu adalah seni mempergunakan bahasa untuk menghasilkan kesan yang diinginkan terhadap pendengar dan pembaca. Jadi dalam kata lain, retorika ini apapun jenis karangan, maupun itu tulisan ataupun cara bicara yang menghasilkan pemikiran dan juga perasaan. Contohnya, retorika ini juga bisa dalam bentuk televisi, lewat televisi gitu, atau siaran radio, film, dan sebagainya. Nah, awalnya retorika ini ada di zaman sebenarnya retorika ini sudah ada dari zaman dahulu kala, bahkan sebelum zaman Socrates. Kenapa bisa seperti itu? Karena bahkan awalnya Nabi Adam pun berbicara dengan malaikat. Itu juga merupakan retorika. Jadi awalnya retorika ini sebenarnya sudah ada dari zaman sebelum Masehi atau sebelum zaman Socrates tadi. Nah, bahkan Nabi Adam alaihissalam pun memakai retorika untuk menyampaikan pesan dan berkomunikasi dengan malaikat. Dan setelah Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam juga memakai retorika untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah dan menyampaikan dakwah-dakwah kepada anak cucunya. Nah, secara historis, retorika ini juga adalah nenek moyang dari ilmu publistik yang berkembang di Eropa, atau lebih tepatnya di Jerman. Dan juga ilmu retorika ini menjadi nenek moyang ilmu komunikasi massa yang pada saat itu berkembang dan tumbuh subur di Amerika Serikat. Dan ilmu retorika ini pula menjadi nenek moyang dari ilmu dakwah
bagaimana seorang dai menyampaikan kepada audiens, bagaimana dai-dai ini agar bisa didengar oleh audiens gitu. Nah, menurut Sasa Juarsa Senjaja yang merujuk pada pendapat para ahli, ilmu retorika ini juga sudah ada pada zaman Mesir kuno, yaitu contohnya seperti Kagemi dan Tahotep. Bahkan saya pernah membaca sebelumnya bahwa Firaun pada masa Nabi Musa, Firaun ini juga merupakan seseorang yang dia itu cakap berbicara gitu. Berarti dia ilmu retorikanya itu bagus gitu. Kalau orang mendengar dia berbicara, berpidato, orang-orang itu akan langsung terpesona gitu oleh cara bicaranya, cara berpidatonya. Maka pada saat itu Firaun ini menjadi pemimpin yang disegani oleh rakyatnya. Bahkan pada zaman Mesir di masa Firaun, Mesir juga sebenarnya makmur dan sejahtera gitu. Hanya saja Firaun ini tadi terlalu sombong gitu sampai mengakui kalau dirinya adalah Tuhan gitu. Nah, tadi ya seperti contoh-contoh yang telah saya sebutkan, bahwa ilmu retorika ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi baru ada pengkajian tersistematis dan terorganisasi ini di zaman Yunani, di zaman Socrates tadi, dan pencetusnya sendiri adalah Aristoteles. Jadi Aristoteles ini mengumpulkan teori-teori, cara-cara Nah, di ilmu retorika ini diorganisir dan disistematis oleh Aristoteles. Beliau mengumpulkan bagaimana caranya untuk berpidato dengan baik, apa saja unsur-unsurnya dan lain sebagainya yang ada dalam ilmu retorika tadi. Nah, dan ilmu retorika ini pun menyebar dengan sendirinya karena pada zaman Yunani masa itu membuka pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan, dan jabatan-jabatan pemerintahan ini dipilih melalui pemilihan umum tadi yang banyaknya tentunya dipilih oleh rakyat. Nah, untuk mengambil suara terbanyak, maka mereka pun belajar ilmu retorika, bagaimana caranya untuk menarik perhatian rakyat supaya memilih saya gitu kan. Apalagi dengan persaingan yang ketat gitu. Dan juga ilmu retorika ini bisa dipakai di pengadilan. Kan kalau kita ingin membela diri, kalau kita tidak bersalah dan lain sebagainya di pengadilan, kita harus cakap berbicara agar dipercaya oleh hakim, jaksa dan lain-lain. Nah, apalagi sebagai pengacara juga kan kita perlu ilmu retorika gitu. Makanya ilmu retorika ini berkembang dengan sendirinya pada zaman Socrates itu. Nah, jadi pada intinya ilmu retorika ini betul terkenal pada zaman Socrates. Tapi ilmu retorika ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu kala. Cuman pada zaman Socrates lebih sistematis dan juga terorganisir gitu oleh tadi Aristoteles gitu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 12. Jika kita melihat konteks komunikasi
dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki beberapa kesegeraan umpan balik yang tinggi. Komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik yang rendah. Nah, pernyataan ini saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Karena apa? Karena komunikasi massa memang memiliki kesegeraan umpan balik yang rendah. Semakin banyak pesertanya, maka semakin rendah umpan baliknya. Komunikasi massa ini kan tujuannya untuk orang banyak ya, dari berbagai daerah, bahkan jutaan dan ribuan orang gitu, yang termasuk tujuan dari komunikasi massa ini. Nah, komunikasi massa ini contohnya apa saja? Yaitu seperti koran, majalah, televisi, berita-berita, dan juga media sosial gitu. Nah, di sini kan kesegeraan umpan baliknya tuh rendah gitu, feedbacknya itu rendah. Karena apa? Karena kita, misalnya saya sebagai reporter nih, reporter berita. Nah, saya kan tidak bisa melihat secara langsung bagaimana feedback atau umpan balik dari penonton berita saya gitu. Kan saya nggak bisa lihat gitu apakah dia ekspresinya bagaimana, responnya bagaimana gitu. Maka dari itu, komunikasi massa ini memiliki kesegeraan umpan balik yang rendah. Nah, sebaliknya, semakin sedikit pesertanya, maka semakin tinggi umpan baliknya, feedbacknya gitu. Misalnya kayak kita lagi curhat ke temen gitu, kan kita kelihatan ya umpan baliknya, dia merespon dengan ekspresi atau dengan kata-kata gitu, kelihatan gitu umpan baliknya, responnya sama kita gitu. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 14. Komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi. Fungsi tersebut merupakan fungsi komunikasi sebagai korelasi. Nah, pernyataan ini kurang tepat. Jika kita merujuk pada pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan juga prinsip dari budaya kita, maka lebih tepatnya itu masuk ke transmisi budaya. Karena apa? Karena tadi pewarisan kan ya, perpindahan budaya, bagaimana nilai-nilai budaya di Indonesia, kita harus sopan, terus selalu tersenyum ramah gitu, dan juga norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nah, maka komunikasi ini termasuk ke transmisi budaya gitu. Jadi kayak misalnya orang tua kita mengajarkan kita untuk sopan santun, berakhlak baik gitu. Guru-guru juga di sekolah mengajarkan kita untuk selalu jujur, amanah gitu. Itu kan termasuk transmisi budaya gitu, pewarisan budaya. Jadi kita mewariskan nilai-nilai dan norma-norma tadi kepada generasi selanjutnya gitu. Kalau korelasi ini lebih tepatnya ya, kalau korelasi sendiri ini merupakan, korelasi itu adalah menghubungkan, menafsirkan, dan memberi makna pada suatu peristiwa. Nah, korelasi ini juga termasuk fungsi dari komunikasi. Cuman korelasi ini lebih ke tadi menafsirkan, memahamkan kepada masyarakat. Contohnya gitu ya. Misalnya sekarang tuh ada banjir. Nah, kita memahamkan, kita memberitahu kepada masyarakat kalau
di Aceh, di Sumatera itu tuh sedang terjadi banjir bandang gitu yang merusak segala fasilitas dan juga rumah-rumah warga, sampai mereka ini tidak punya rumah, terus juga mengungsi, dan juga mereka sulit gitu mendapatkan air bersih, makanan, baju, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kita juga memahamkan bagaimana sih, apa sih yang menjadi penyebab banjir ini gitu. Nah, banjir ini penyebabnya bukan cuma curah hujan yang tinggi gitu, bukan cuma hujan yang terus menerus, tapi juga dengan keadaan Sumatera yang hutan-hutannya ini ditebang oleh ya pihak tertentu, sampai-sampai hutan-hutan ini gundul ya. Bukan hanya hewan-hewan saja yang tidak memiliki rumah ya, hutan itu kan rumah hewan, tapi juga dampaknya kepada manusia hutan, jika hutan ini tidak ada tadi, yaitu banjir. Kan hutan-hutan ini akar-akar pohonnya itu menyerap air, nah maka tidak akan gitu terjadi banjir tadi. Tapi karena tiadanya pohon, hutan-hutannya gundul, maka terjadilah banjir bandang yang lama sekali gitu di Sumatera, bahkan sampai merusak akses pertolongan ya, jembatan. Maka mereka susah gitu mendapatkan kebutuhan pokok gitu di sana. Nah, kayak gitu, itu termasuk korelasi, termasuk fungsi komunikasi, yaitu korelasi gitu. Korelasi mah tadi lebih tepatnya ke menafsirkan, memahami gitu. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 13. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki derajat fisik yang tinggi. Selanjutnya adalah nomor 13. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi. Komunikasi massa yang memiliki kedekatan fisik yang paling tinggi. Nah, pernyataan ini kurang tepat gitu, tidak tepat. Karena apa? Karena justru komunikasi massa ini memiliki kedekatan fisik yang rendah. Karena seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, komunikasi massa ini kan responnya aja, feedbacknya aja gitu, umpan baliknya rendah gitu kan, apalagi kedekatan fisik. Jadi berarti kedekatan fisik tuh secara langsung kita itu hadir gitu di sana kan, fisik ya. Sedangkan kalau komunikasi massa ini kan lewat berita, media sosial gitu, secara fisik kita itu tidak ada di sana gitu. Bahkan bisa jadi video di media sosial atau berita itu baru sampai di kita beberapa hari kemudian gitu, padahal dipostingnya mah dari kapan. Nah, itu menunjukkan kalau komunikasi massa memiliki kedekatan fisik yang rendah, karena iya tadi itu secara fisik nggak ada gitu di sana, kayak gitu. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 25. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai Selanjutnya nomor 25. Lambang pada dasarnya tidak memiliki makna. Kitalah manusia yang memberi makna pada lambang. Maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik gitu. Nah, saya setuju dengan pernyataan ini. Karena apa? Karena memang pada dasarnya simbol ini tidak memiliki arti, tidak memiliki makna gitu pada awalnya gitu. Tapi kitalah sebagai manusia yang memberi makna pada simbol itu. Misalnya kita setuju gitu
kalau ini dinamakan pohon gitu. Padahal sebelumnya ya emang nggak ada nama aja gitu. Udah weh, kita bersama menyepakati kalau ini itu adalah pohon gitu ya. Berarti iya tadi memang simbol ini manusia gitu yang memberi makna. Dan juga kita jangan lupa kalau simbol-simbol di daerah-daerah tertentu itu akan berbeda. Misalnya ini jempol ya, jempol kalau di kita atau di barat itu kan berarti bagus ya, baik gitu, setuju. Nah sedangkan di beberapa di Asia Selatan jempol ini malah bermakna sebaliknya, itu kasar gitu atau sebuah penghinaan gitu. Jadi tadi ya, untuk memakai simbol-simbol ini kita juga harus berhati-hati dan juga melihat situasi dan kondisi di mana kita berada gitu, kepada siapa gitu kita memberi simbol tadi. Oh iya, simbol ini juga termasuk komunikasi nonverbal ya, berarti tidak secara kata-kata gitu. Nah terus contoh lain, misal warna hitam gitu. Warna hitam kan di kita duka kan ya, atau juga di barat juga sama ya, hitam ini duka atau kematian gitu. Tapi di beberapa negara di Afrika, hitam ini malah bermakna kekuatan bahkan kehidupan gitu kan, sangat ini ya, berbanding terbalik gitu. Juga misalnya warna putih di kita kan artinya, di kita atau di barat kan artinya murni gitu, kesucian, bahkan dipakai untuk gaun pengantin kan ya, untuk sesuatu yang sakral gitu, suci. Nah tapi di Tiongkok, di Jepang, dan juga di India, warna putih ini artinya kebalikannya, kematian gitu, dan juga duka. Nah maka juga ada kontak mata kalau di barat itu menunjukkan kalau wah, orang ini percaya diri gitu, dia berani melakukan kontak mata gitu. Atau juga sopan kan, kalau kita bicara sama seseorang biar kelihatan kayak sopan, diperhatiin gitu, jadi kita kan kontak mata ya, menatap matanya gitu. Tapi kalau di Jepang, kontak mata ini sesuatu yang tidak sopan ya, kasar gitu, agresif, tidak sopan gitu, kayak kita kontak mata padahal gak kenal gitu. Nah tadi ya, kalau kita melakukan komunikasi nonverbal berupa simbol tadi, kita harus berhati-hati gitu, tergantung situasi, kondisi, dan juga daerahnya gitu. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 31. Suatu peristiwa yang berlangsung dalam satu waktu, peristiwa tersebut hanya akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Nah, saya setuju dengan pernyataan ini. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini hanya sekali gitu. Saya pernah mendengar ada seseorang yang mengatakan bahwa kehidupan ini adalah seni melukis tanpa bisa menghapus. Jadi sekalinya kita melakukan sesuatu gitu, kita gak bakal bisa kembali ke masa lalu gitu. Kalau kita udah nyesal gitu, kita gak bakal bisa ngulangin lagi gitu. Nah maka dari itu, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, besok, dan yang akan datang harus kita pikirkan dalam-dalam, apa saja hasilnya, apa saja konsekuensinya. Kita harus pikirkan itu matang-matang gitu. Dan juga kita harus merencanakan masa depan dengan baik, karena kita saat ini masih muda gitu, kita masih punya peluang yang banyak, masa depan yang cerah gitu. Maka dari itu, kita harus mulai belajar dengan giat, membuat rencana-rencana untuk masa depan, karena
kita gak bakal mungkin bisa ngulangin masa muda ini lagi gitu. Maka dari itu kita harus melakukan tugas sebaik-baiknya kayak gitu. Nah, kalau semisal kita ada penyesalan di hari-hari yang kemarin, di masa lalu gitu, atau mungkin punya kesalahan-kesalahan, nah kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu, apa aja sih sebenarnya kekurangan aku gitu. Dan dari kekurangan ini kita harus melihat apa saja peluang gitu. Kalau kita punya kekurangan ya kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan kita. Nah, maka dari itu kelebihan-kelebihan ini harus kita tingkatkan dan juga kita gunakan dengan baik gitu. Biar nanti ketika di masa depan kita tidak akan menyesal gitu tentang hari ini, tentang masa lalu. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 37. Seorang putri kecantikan di ajang Miss World jatuh tersungkur karena gaun yang dia pakai terinjak oleh dirinya sendiri. Namun pada saat berdiri dia tetap tersenyum manis, seolah-olah jatuhnya tadi bukanlah sesuatu yang sakit ataupun memalukan. Nah, ataupun memalukan. Potong aja. Ataupun memalukan. Ini disebut ekspresi wajah dengan mes gitu. Nah, apa ekspresi wajah dengan mes ini? Ekspresi wajah dengan mes ini adalah salah satu jenis komunikasi nonverbal. Ketika seseorang menutupi emosi asli dengan emosi lainnya, baik itu dengan emosi lain atau dengan emosi yang enggak dengan emosi lainnya atau emosi yang berlawanan gitu. Jadi kebalikan dari emosi asli. Nah, Miss World tadi kan dia tadi sudah terjatuh ya, jatuh tersungkur karena tadi terpeleset, bukan terpeleset, tersangkut. Oh iya. Nah, Miss World tadi, putri kecantikan tadi, dia memakai ekspresi mes tadi. Sebenarnya di dalam hati dia tentunya dia pasti malu, cemas ya, gugup karena tadi dia udah jatuh di depan banyak orang gitu kan. Nah, untuk menutupi emosi aslinya tadi, maka dia tersenyum gitu ya, biar emosi aslinya ini gak kelihatan. Nah, dengan ekspresi mes ini, Miss World ini menunjukkan profesionalitas gitu ya, sebagai seorang model. Bagaimanapun keadaannya, walaupun dia tadi malu, tapi dia ini harus tetap percaya diri gitu di depan banyak orang, sebagai bentuk profesionalitas tadi. Nah, kita juga bisa memakai ekspresi mes ini, tapi tentunya untuk hal-hal yang baik. Contohnya, misalnya ada yang ngasih kado ke aku gitu, tapi aku tuh ngasih kado ke aku. Nah, ngasih hadiahnya tuh berupa udang, misal makanannya tuh udang, tapi aku ini alergi sama udang gitu, atau gak suka sama udang. Nah, untuk menghormati orang yang telah memberikan hadiah tadi ya, tentunya aku ya harus tersenyum lah ya, walaupun misalnya gak suka gitu sama udang tadi. Ini sebagai bentuk rasa hormat gitu ya, karena orang tadi telah memberikan hadiah gitu. Juga misalnya kita sedang sedih gitu, tapi kita memasang wajah senyum
agar orang lain ini tidak khawatir gitu, karena oleh kita yang sedang sedih. Atau misalnya kita marah pada seseorang yang mungkin derajatnya lebih tinggi, atau mungkin gak enak hati gitu kalau mau marah ya. Nah, kita bisa tuh memasang wajah tenang kan ya, sebaliknya marah tenang kan, sebaliknya dengan mes mengganti marah dengan tenang gitu. Padahal kita tuh sedang marah, tapi ekspresi wajah kita tuh senang gitu, untuk menghormati lawan bicara kita tadi, kayak gitu kalau dalam kehidupan sehari-hari mes ya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 38. Meninggalnya Putri Diana, ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry, membuat kedua anaknya terpukul. Di tengah pemakaman ibunya, kedua pangeran tersebut dilarang menangisi, apalagi meratapi peti ibunya. Mereka hanya diperkenankan menunduk atas kesedihan mereka. Ini adalah bentuk ekspresi wajah intensify. Nah, apa itu ekspresi wajah intensify? Ekspresi wajah intensify ini adalah ekspresi wajah untuk lebih menguatkan atau lebih jelas atau lebih menonjolkan dari emosi asli gitu. Jadi kan emosi mereka tuh sedih gitu kan. Nah, dengan intensify-nya, penonjolannya tadi lebih kuatnya itu dengan menunduk ya. Jadi kan di kerajaan Inggris, mereka ini kan bangsawan ya, kerajaan Inggris. Nah, di kerajaan Inggris ini tentunya punya tata krama. Mereka ini ya tidak boleh menangis di depan umum gitu ya, di depan rakyat, di depan publik, karena mereka sebagai bangsawan harus menjaga wibawanya di depan publik gitu. Nah, maka Pangeran William dan Pangeran Harry tadi, mereka menggunakan ekspresi intensify. Jadi mereka tuh sedih, tapi sedihnya ini bukan dengan menangis, tapi sedihnya ini sesuai dengan aturan bangsawan kerajaan Inggris gitu, yaitu dengan dengan memasang ekspresi wajah yang tenang, terus juga postur tubuh yang tegap, tatapan mata yang lurus ke depan, rahang ditekan, dan juga wajah serius dan terkontrol gitu. Nah, ya tadi mereka menunjukkan ekspresi kesedihan, tapi bukan dengan menangis gitu ya. Intensify-nya, penonjolan ekspresinya ini, emosi menangisnya tadi dengan ketenangan. Enggak gitu. Gini. Jadi kan Pangeran Harry dan Pangeran William ini tentunya mereka sedih ya, karena meninggal kan atas kepergian ibunya gitu ya, itu Putri Diana. Nah, mereka ini sedih, tapi mereka ini intensify, ekspresinya diintensify, yaitu dengan lebih ditonjolkan bagian ketenangannya. Ya sebenarnya kan ada ekspresi sedih, tapi juga ada ekspresi tenang ya. Ada emosi sedih, tapi dan juga ada emosi tenang gitu. Nah, jadi yang lebih ditonjolkan ini adalah ekspresi tenangnya, ekspresi berwibawanya, karena mereka sebagai bangsawan harus mengikuti etika yang berlaku di kerajaan Inggris gitu. Jadi mereka lebih menonjolkan ketenangannya daripada kesedihannya gitu. Ya, jadi tentunya mereka sedih ya, tadi sedih. Ini ada emosi sedih, tapi yang lebih mereka tonjolkan, yang mereka intensify ini wibawanya, ketenangannya gitu. Mereka harus tetap berwibawa di depan, di umum gitu, di publik gitu. Kalau mes tadi kan artinya topeng ya. Jadi kalau topeng mah lebihnya ke emosinya ini berkebalikan.
jadi sangat berkebalikan gitu. Tadi kan misalnya lagi marah tapi di mes, di topeng dengan tenang gitu. Nah, kalau emosi sedih ini kan tidak terlalu berlawanan ya dengan tenang gitu. Jadi lebihnya ke ditonjolkan bagian tenangnya gitu, ditonjolkan bagian wibawanya gitu sebagai seorang bangsawan seperti itu. Pertanyaan nomor 39. Suatu hari ibu melihat piring kesayangannya pecah oleh ayah. Lalu ibu berkata, "Sayang." Kemudian di keesokan harinya ayah memberikan kejutan dengan menaruh amplop uang yang tebal dalam buket bunga untuk ibu. Ibu lalu berkata, "Sayang," gitu. Kata sayang yang ibu ucapkan merupakan satu kata, namun cara ibu mengungkapkannya membuat arti kata tersebut menjadi beda. Hal ini disebut parabahasa. Nah, parabahasa ini merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang muncul melalui vokal. Ciri-cirinya ini vokal gitu, melalui vokal dalam ucapan, bukan melalui kata-kata itu sendiri gitu. Jadi itu lebih ke menunjukkan bagaimana cara kita berkata daripada apa yang dikatakan. Nah, fungsinya tentunya untuk memberikan emosi, atau ya kayak tadi memberikan emosi ya. Misalnya ibu tadi memecahkan piring, ayah memecahkan piring kesayangan ibu, ya tentunya ibu marah dong kan. Nah, para bahasanya ini ditujukan melalui vokal, padahal katanya tuh sama, sayang gitu. Tapi ketika ayah memecahkan piring kesayangan ibu, sayangnya tuh kayak marah kan ya, karena itu piring kesayangan ibu yang pasti dijaga banget kan, sedangkan dipecahkan gitu sama ayah tadi. Nah, vokalnya berubah, sayang gitu, marah kan. Nah, tapi karena tadi ibunya udah dikasih hadiah, nah sayang ini berubah jadi sayang gitu, padahal katanya itu sama. Nah, unsur-unsur dari para bahasa ini, salah satunya adalah intonasi suara. Dia itu suaranya naik atau turun gitu. Kemudian ada nada suara. Nada suaranya ini ramahkah atau tegas gitu, untuk memberi kesan wibawa, atau dia intonasi nada suaranya ini marah gitu kan, dan lain sebagainya. Terus juga volume suara. Kalau volume suaranya tinggi, berarti dia kan lagi marah-marah gitu kan. Nah, kalau volume suaranya rendah, mungkin itu antara dia gugup atau sedang sedih gitu kan. Terus juga ada tempo bicara. Kalau tempo bicaranya cepat, mungkin dia lagi buru-buru, atau dia juga lagi antusias gitu. Saking antusiasnya, tempo bicaranya tuh lagi jadi cepet gitu. Atau tempo bicaranya ini lamban. Dia tempo bicaranya lamban ini antara tenang atau lagi ragu gitu, makanya lamban. Nah, tadi ya beberapa unsur-unsur dari para bahasa itu sendiri gitu. Nah, tentunya penting gitu ya kita untuk memperhatikan para bahasa tadi, intonasi suara, nadanya, volumenya gitu, agar orang-orang lain ini enak gitu bercakap-cakap dengan kita gitu. Jadi sosialisasi kita ini lebih bagus gitu kalau memperhatikan volume, nada bicara dan lain sebagainya gitu dari para bahasa ini gitu. Nomor 42. Kata-kata yang mempresentasikan persepsi dan interpretasi. Nomor 42. Kata-kata kata-kata mempresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda. Kata yang sama
mungkin memiliki makna berbeda bagi orang yang berbeda, dan makna berbeda bagi orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Hal ini adalah salah satu penyebab keterbatasan bahasa gitu. Bisa jadi bisa jadi kita bisa jadi kita menggunakan kata yang sama tapi maknanya berbeda gitu. Misal kayak atos kan kalau di bahasa Sunda itu artinya udah, kalau di bahasa Jawa itu artinya keras gitu. Misal kita nanya, misal ada yang nanya, kamu udah makan belum? Kita bilang atos gitu udah. Tapi yang nanya teh orang Jawa gitu, taunya atos teh keras. Kamu makan apa keras gitu? Kamu makan yang keras nih, batu nih gitu kan ya. Ini semisalnya gitu. Karena kita berbeda, kita di Indonesia ini kan punya banyak budaya, banyak bahasa gitu ya. Nah, ada bahasa-bahasa yang kata-katanya mirip tapi artinya berbeda gitu. Nah, ini termasuk penyebab gitu ya, keterbatasan bahasa gitu. Kita kan sebagai orang Sunda tidak tahu kata-kata bahasa Jawa gitu kalau misalnya nggak belajar ya tentunya. Kalau misalnya mau, nah terus ada juga kata-kata yang ambigu gitu kan. Jadi ini tuh satu kata tapi ada banyak makna. Misal kayak bisa ini kan artinya bisa atau maksudnya aku bisa melakukannya gitu kan. Atau ada juga bisa ular alias racun ular gitu kan, ini juga kan namanya bisa gitu. Ini juga membuat penyebab keterbatasan bahasa. Makanya penting gitu kita memilih kata-kata yang jelas agar mudah dipahami oleh orang lain gitu. Bilang kalau bisa ini saya bisa melakukan gitu. Atau kalau bisa yang satu lagi ya bilang saya terkena bisa ular gitu, kayak gitu. Nah terus juga ada kata-kata simbolik, bahasa simbolik, kayak misalnya rumah. Misal ada yang bilang aku gak punya rumah, aku gak punya rumah gitu, aku gak bisa pulang ke rumah gitu. Nah orang itu sebenarnya lagi curhat gitu. Maksud rumah ini ya kayak tempat nyaman, seseorang yang nyaman gitu untuk kita pulang ke rumah gitu, bukan rumah secara fisik gitu. Misal ya kita tuh salah paham, loh emang kamu tinggal di mana, di kardus gitu, kayak gitu. Misal emang kamu gak punya rumah gitu, emang gak punya rumah gitu. Maksudnya ya rumah dalam kata lain gitu, rumah dalam kata arti seseorang yang membuat kita nyaman gitu ya, tempat pulang gitu, berkeluh kesah dan lain-lain gitu ya, tempat istirahat. Nah itu rumah gitu kan ya. Jadi saya bisa berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini karena orang tua saya tentunya. Nah sebagai kepala keluarga, ayah saya atau yang biasa dipanggil Abi ini bekerja percetakan. Jadi beliau bolak-balik ke Bandung untuk membeli kertas, terus juga mencetak undangan kartu ucapan di sana gitu di Bandung. Dan yang kedua itu adalah ibu saya, biasa dipanggil Umi. Nah Umi ini bekerja sebagai guru karena gaji guru itu kecil ya, seperti yang kita tahu gitu. Jadi beliau bekerja di dua sekolah, di dua SMK gitu, yang satu di Rancaikek dan yang satu lagi di Cicalengka gitu. Perjuangan mereka begitu hebat untuk memenuhi anak-anaknya gitu, sampai harus bekerja jauh gitu, mengorbankan tenaga dan juga pikirannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Maka dari itu saya sebagai anak pertama dari
keluarga ini akan berusaha berjuang dan tidak akan menyanyiakan pengorbanan mereka sebagai orang tua. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.